Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggalkan Dia Allah kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa Engkau Allah kami yang memberkati kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin sertai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapa tetap memimpin menyertai, seperti Bapa memimpin menyertai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa Engkau pimpin berkati para pelayan-Mu. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk dapat membawa kami sukacita, memuji memuliakan Engkau. Jalannya firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa memimpin memberkati, berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu, sehingga kami dapat bersama menjadi pelaku firman yang baik. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kalau saudara bisa mengikuti ibadah online ini, itu bukan satu kebetulan, tapi karena Allah ingin mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan semuanya untuk kita. Haleluya. Mungkin juga saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan hidup, kesusahan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan tak pernah janji dan Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jangan dekat ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mujizat-Mu Tuhan selalu ada buat kami saat kami menyembah, saat hati kami percaya. Mujizat Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati kami. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan. Haleluya. Umat pemenang, mari kita puji Dia karena Dia telah memberikan kuasa bagi kita. Dia beri kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
muliakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di saat kita mengalami kelemahan, di saat kita mengalami pergumulan, tetap percaya kepada Tuhan. Hadapi percobaan dan percaya sepenuh bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, firman yang menguasai hidup kami, mengubah hidup kami. Haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak.
Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Selamat menerapkan protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pecinta ibadah online dan juga jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang menjadi panutan hidup kita, yang menjadi berkat bagi kita. Maka sebelum kita mulai acara ini, mari kita tunduk kepala. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau berikan kepada kami badan yang sehat. Sehingga minggu ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun dalam ibadah online. Tetapi kami percaya Tuhan tetap mengajar dan mendidik kami melalui firman yang akan kami nikmati bersama. Kami telah menyanyi Tuhan, kami telah memuji Engkau, dan iman kami telah berkata bahwa Engkau hadir. Dan kehadiran-Mu membawa dampak yang luar biasa bagi kami. Berbicaralah Tuhan, didiklah kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Hati kami telah kami siapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Bapak Ibu mendengar satu kata James Watt? Nah, siapa itu kira-kira? Dia adalah penemu kereta uap yang terus berkembang menjadi kereta api. Sekarang boleh dikata nama James Watt tidak kita kenali. Lebih dikenal nama kereta api. Ada kereta api listrik, ada kereta api cepat, ada kereta api macam-macam. Kereta apinya yang dikenal. Nah, demikian juga Allah kepingin menggunakan kita untuk menjadi orang-orang yang dikenal. Karena kalau ada orang yang dikenal ini menjadi terkenal, Allah yang ada di belakangnya juga ikut dikenal. Kita akan belajar dengan satu tema, menjadi alat yang selalu dipakai. Menjadi alat yang selalu dipakai. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat 15. 2 Korintus 4 ayat 15. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi ucapan syukur tentang kemuliaan Allah ini biar semua orang bisa mengucap syukur. Allah kepingin memakai hidup kita. Allah kepingin memakai hidup kita. Jadi hidup kita ini menjadi saksi. Jadi hidup kita ini akan difungsikan oleh Allah menjadi alat Allah. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Allah senang memberkati manusia. Allah senang memberkati orang-orang. Sehingga kita harus membawa orang-orang itu mengerti. Membawa orang-orang itu menjadi orang yang bisa memuliakan Allah. Sekali lagi, Allah kepingin memakai kita untuk menjadi alat-alat pemenang-pemenang jiwa.
Nah, alat yang bagaimanakah kita ini? Karena ada berbagai macam alat. Yang pertama adalah alat-alat yang selalu dipakai. Ada juga alat yang pada saat-saat tertentu dipakai. Ada alat yang jarang dipakai, bahkan ada alat yang tidak pernah dipakai. Mungkin kita bertanya, masa ada sih orang membeli alat atau memiliki alat yang tidak pernah dipakai? Banyak. Bapak-bapak boleh tanya ibu-ibu, punya ndak alat yang tidak pernah dipakai? Padahal dibeli, tapi tidak pernah dipakai. Ada juga. Nah, jadi kita kepingin menjadi alat yang dipakai. Demikian juga Allah kepingin menjadikan kita alat yang selalu dipakai. Kalau kepinginan ini dapat bertemu, tidak bertepuk sebelah tangan, betapa hebatnya alat itu. Nah, untuk menjadi hebat, Allah melengkapi dengan berkat-berkat yang luar biasa. Namanya berkat kasih karunia. Kasih karunia itu kalau kita terjemahkan menjadi segala berkat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Berbagai macam berkat yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Jadi sebenarnya kalau kita ini diberkati, Allah punya keinginan loh, supaya kita ini menjadi alat, tidak berhenti, tetapi menjadi alat yang terus menerus digunakan oleh Allah. Nah, kehebatan itu terus diasah, kehebatan itu terus dimanfaatkan. Karena untuk menjadi alat yang hebat, kita harus siap untuk menerima proses yang dilakukan oleh Allah. Dan proses itu bisa kita katakan prosesnya berat, tetapi juga bisa kita katakan prosesnya ringan. Karena apa? Kita kepingin, kita ingin untuk menjadi alat yang hebat, diproses siap, sehingga prosesnya jadi ringan. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan tentang proses yang harus kita miliki? 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Perhatikan, kami ditindas namun tidak terjepit. Allah kepingin kita melewati proses-proses yang seperti ini. Kami ditindas dengan berbagai macam tindasan, tetapi kekristenan kita tidak kalah. Kami di kehabisan akal, sudah tidak dapat berpikir lagi, ya. Namun tidak putus asa karena tahu Allah tidak akan biarkan kita. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Seringkali berbagai masalah itu bagaikan menganiaya kita. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang baru. Seolah-olah hidup kita ini hanya teraniaya terus. Tapi di tengah penganiayaan itu, iman kita berkata, kita tidak sendiri loh. Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kami dihempaskan, dibanting,
tapi tidak binasa. Proses ini yang menjadikan kita menjadi alat yang hebat. Proses ini yang menjadikan kita menjadi alat yang selalu dipakai oleh pemiliknya. Nah, supaya kita kuat di dalam pengolahan, di dalam proses itu, kita harus membawa kematian Yesus. Kematian Yesus itu sumber kekuatan yang luar biasa. Karena di balik kematian Kristus itu, iman kita dapat mengatakan, aku telah ditebus, aku telah dibeli untuk menjadi alatnya. Kematian Kristus yang ada di dalam tubuh kita ini menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Jadi kekristenan akan jadi luar biasa kalau dia sudah menyatu dengan kematian Kristus dan percaya kematian Kristus menebus kita, bahkan membuka hati supaya Kristus yang bangkit itu masuk di dalam hidup kita. Nah, sesudah kita diproses seperti itu, kita harus waspada. Kenapa? Karena setan yang licik, setan yang penuh dengan tipu muslihat itu juga mengikuti kita. Juga kadang-kadang mendorong kita. Selepas dari proses, kita dipakai oleh alat Tuhan. Dia ikut. Tetapi di tengah perjalanan, bisikan setan itu dapat membuat kita lepas dari tangan Allah. Kalau kita tidak waspada, setan mengizinkan kita diproses. Setan mengizinkan kita menjadi alat Tuhan, tetapi tidak terus-menerus. Yang tadinya menjadi alat yang terus-menerus digunakan, tiba-tiba menjadi alat yang kadang-kadang digunakan. Kenapa? Tipu daya iblis. Waspadai, setan baru bekerja dengan luar biasanya kekuatan setan kalau kita menjadi alat Tuhan yang terus digunakan. Setan tidak tinggal diam. Dia tebarkan penyakit di dalam hidup kita. Penyakit apa yang muncul? Yang pertama, penyakit takut. Kadang-kadang kita dibuat takut untuk melayani. Kadang-kadang kita dibuat takut untuk menginjil. Kadang-kadang kita dibuat takut untuk menjadi alatnya Tuhan. Kalau kita bisa mengatasi rasa takut, ada virus baru juga. Namanya ragu-ragu. Antara berangkat dan tidak, antara ya dan tidak. Ada keraguan-raguan muncul. Hati-hati. Roh Kudus tidak pernah memberikan keraguan pada kita. Hanya setan yang selalu menghembuskan roh keraguan pada kita. Bahkan virus yang diberikan pada orang-orang yang siap menjadi alat Tuhan tidak mau. Tadinya aktif menjadi guru sekolah minggu. Tadinya aktif menjadi aktivis kaum muda. Tadinya aktif main musik. Tadinya aktif melayani worship leader ataupun melayani singer. Tiba-tiba tidak mau. Aneh kan? Pendeta tanda tanya. Lalu teman-teman tanda tanya. Kenapa? Setan baru memberikan penyakit. Penyakit itu bisa disembuhkan sebenarnya. Kalau ada semangat di dalam pribadi si pelayan-pelayan Tuhan. Setan belum berhenti. Sebelum meniupkan tipu dayanya kepada mereka yang telah menjadi alat-alat yang dipakai. Dengan perkataan lain, silakan jadi pelayan Tuhan. Silakan jadi pendeta. Silakan jadi worship leader.
silakan jadi singers, silakan jadi guru sekolah minggu. Tapi penyakitnya ganti. Namanya iri hati. Bahaya kalau jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang sudah terkena penyakit iri hati. Penyakit yang kedua, marah. Melihat orang lain maju, marah. Melihat orang lain di belakang, marah. Melihat, roh marah ini harus dapat dilepaskan. Yang ketiga, mogok, putus asa, patah semangat, tidak mau lagi. Ini merupakan ciri, ini merupakan penyakit yang perlu diatasi oleh para pelayan Tuhan atau para anak Tuhan yang siap menjadi alat yang digunakan oleh Tuhan. Jadi kita harus selalu waspada agar kita dapat menjaga hidup kita menjadi hidup yang lebih benar, makin benar, sehingga alat ini terus dipakai oleh pemiliknya sampai akhir hidupnya nanti. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan benar. Aku telah mengikuti pertandingan dengan baik sampai garis finish. Nah, jadi alat ini harus selalu dibersihkan agar kasih karunia Allah ini makin berkembang di dalam kehidupan kita. Agar kemurahan Allah itu selalu kita rasakan dan kita nikmati. Karena alat yang bersih menjadi alat yang hebat dan luar biasa. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita tetap dipakai oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan sampai akhir hayat kita, terus menerus dipakai oleh Tuhan. Jangan suka ngilang. Kalau alat itu menghilang, wah repot. Menghilang. Kenapa menghilang? Karena alat itu mulai sombong. Kalau tidak ada aku, gereja ini mau jadi bagaimana? Kalau tidak ada aku, pekerjaan Tuhan bagaimana? Hati-hati. Kesombongan akan membuat alat itu menghilang. Bukan hilang, tapi menghilang. Lalu lupa sejarah. Lupa sejarah. Lihat Bapak Ibu, kalau kita lupa sejarah. Saya jadi pendeta seperti ini ada sejarahnya. Dari sekolah minggu dibimbing oleh Ibu Markus Harun. Lalu menjadi pemuda, menjadi remaja, pemuda dibimbing oleh Bapak Andreas Lim dan seterusnya. Saya jadi pendeta karena Bapak Yap Setiawan. Sejarah itu harus ada. Andai kata mereka tidak ada, entah menjadi apakah saya. Nah, ini jangan sampai lupa sejarah. Yang ketiga, orang dapat menghilang, alat Tuhan dapat menghilang kalau alat Tuhan tidak tahu berkatnya mulai melimpah. Begitu berkatnya mulai melimpah, mulai penyakitnya berkembang terus. Nah, Allah ingin agar kita tahu diri. Sudah ditebus oleh Yesus, dibentuk oleh Tuhan melalui kekuatan kuasanya, diberkati dengan berkat yang melimpah. Untuk apa? Supaya kita jadi alatnya. Maka fungsikan berkat yang ada untuk mengajak teman-teman lain, untuk mengajak orang lain mengenal Kristus.
Kesimpulan, jadilah alat yang selalu dipakai oleh Tuhan supaya kita membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang telah memilih kami untuk menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Maka Tuhan, meteraikan alat-Mu ini agar sampai garis akhir kami dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada 2 pengumuman Bapak Ibu. Pengumuman yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Yang tadinya 3M sekarang menjadi 5M Bapak Ibu. Perlu kita hafalkan dan lakukan. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Yang kedua, selalu jaga jarak. Yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang keempat, selalu menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mobilitas dikurangi. 5M ya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan yang kelima adalah mobilitas dikurangi. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong yang belum subscribe, di-subscribe ya. Lalu kalau berkenan di like. Kalau berkenan di like. Sesudah di like, kalau berkenan tolong di-share pada teman lain. Dan yang terakhir adalah berikan komennya. Supaya dengan komen ini saya dapat mengevaluasi apa yang harus diperbaiki lagi. Yang lebih penting, berdoa untuk khotbah online agar khotbah online ini dapat jalan terus. Hari-hari ini cuaca, hari-hari ini banyak kendala-kendala. Tolong melalui doa Bapak Ibu semua dapat berjalan dengan baik. Oke, mari kita akhiri ibadah kita dengan naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan Kau telah perkenankan kami menikmati ibadah pada siang hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya pakai bangsa ini semakin hari semakin membaik kondisinya. Tuhan, berkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini untuk menjadi lebih tertata, lebih maju lagi. Tuhan, singkirkan virus corona ini dari bangsa kami. Tuhan, pakai pemimpin-pemimpin kami yang merumuskan segala sesuatunya untuk kebaikan bangsa ini. Amin. Tuhan, berkati Bapak Presiden Joko Widodo untuk dapat merancang dan memberi perintah bagi kabinetnya, baik para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT untuk satu suara untuk dapat menyingkirkan corona dari negeri tercinta kami. Benar, Tuhan, berkati juga aparat keamanan, aparat penegak hukum untuk memberi rasa nyaman,
memberi rasa adil bagi kami, Amin. warga bangsa ini. Syukur. Tuhan, banyak doa dan permohonan kami yang masih jauh dari sempurna. Tapi kami yakin ada Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun kami masih menyatukan iman percaya kami. Kami berdoa untuk Pak Hinanto Tuhan, yang hari-hari ini kesehatannya agak terganggu. Tolong Tuhan, jamah. Karena kami percaya jamahan-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa dalam nama Yesus, Pak Hinanto dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami percaya pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Maka pada saat kami berdoa Engkau hadir. Tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus Engkau telah diberi organ-organ tubuh yang baru. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito yang minta dipercepat kesehatannya. Tolong Tuhan. Sementara kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga Ibu Sriono yang minta dipercepat kesehatannya. Biar Roh-Mu bekerja. Pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan juga Feni. Mereka-mereka Tuhan minta Engkau pagari bentengi hidupnya. Sehingga minggu depan mereka boleh beribadah bersama dengan kami. Menikmati kemurahan dan kuasa-Mu dan hidup dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau telah menjamah, mengurapi, memberkati pokok-pokok doa kami. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan mengakhiri. Maka curahkan berkat-Mu. Bukalah tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat untuk mereka. Diberkatilah rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.